Nah, kita sudah terhubung dengan Pak Ucup, begitu ya? Iya, lu selamat malam. Silakan bisa diceritakan kembali Pak Ucup. Ya, ini kejadiannya udah lama mas, ya sekitar tahun antara 90-an mungkin. Waktu masih tinggal di kampung sana di daerah Brangsong lah. Kita kebiasaan hidup di kampung itu tiap malam itu pasti ada lah yang dikerjakan. Kalau nggak cari burung ya cari jangkrik. Itu hampir tiap malam. Tidurnya kita kan bareng-bareng, biasanya rame-rame tidur di musola gitu kan. Nah, pada suatu hari kita nyari jangkrik, kalau nggak salah mungkin ada sekitar 7 orang di jalan gitu aja lah. Kalau sekarang di samping jalan tol itu kalau nggak salah, jalan tol yang baru itu lokasinya. Nah, pada malam kejadian itu dari kejauhan itu kan nampak ada lampu seperti Petromas gitu kan. Nah, perkiraan kita kan itu mungkin orang lah, bawa orang gitu. Nah, teman-teman itu kan lampu itu kan semakin lama kan semakin dekat. Jaraknya ya mungkin dari tempat kita nyari jangkrik itu mungkin ada sekitar 500-an meter. Itu kan tempatnya lapang mas. Kalau orang sana bilang kan sawah gitu kan, tapi kan nggak ada airnya. Nah, lampu itu semakin lama semakin dekat. Nah, kawan-kawan itu pada lari semua. Tinggal kita berdua yang masih di situ. Karena kita penasaran, kita tungguin. Kita tiduran di tanah gitu kan. Kita tiduran, nggak taunya lampu itu semakin lama semakin mendekat. Tahu-tahu jarak kurang lebih 5 meter lah dari tempat kita tiduran itu. Lampu itu naik mas, tinggi. Ya setinggi mungkin ada sekitar setinggi pohon kelapa itu. Tapi terangnya minta ampun. Lantaran kita antara panik dan takut, kita lari. Yang satu ke arah timur, sedangkan saya ke arah selatan. Karena saking takutnya mas, kita itu sampai ngelompatin kalau bahasa Indonesianya, kalen itu loh, sungai tapi kering itu loh. Itu sampai 3 kali mas, nggak terasa itu saking takutnya. Saya lari itu seingat saya itu seperti ngejar bayangan saya sendiri mas, saking terangnya itu lampu itu. Itu ngejar sampai belakang rumah orang mas. Ya mungkin dari lokasi kejadian itu ada sekitar 1 kilo mungkin. Ya mungkin itu aja mas yang bisa saya ceritakan. Yang ingin saya tanyakan itu kira-kira itu makhluk apa mas ya? Sampai sekarang masih penasaran saya. Kalau yang dilihat berarti cahaya ya Pak? Api ya? Iya. Dia saking terang itu sampai warnanya kayak putih apa ya? Saking terangnya itu. Oh, berarti bukan kayak obor ya Pak? Bukan. Gede mas. Itu segede itu Petromas. Tapi Bapak berarti nggak tahu kalau itu api atau bukan api ya? Enggak ya, pokoknya taunya lampu gitu aja. Dan itu ngejar? Ngejar mas, bener-bener ngejar itu ada mungkin sekitar 1 kiloan tuh.
dari lokasi itu. Terus kita akhirnya dia... nyampe belakang rumah orang, baru dianya ngilang, nggak tahu kemana itu ngilangnya. Oke. Langsung ke Mas Febri deh. Soalnya ceritanya juga udah lumayan lama ya, kejadiannya udah lumayan lama. Cuman ada hal yang saya penasaran Mas Feb. Kalau apa namanya, kayak banaspati atau apa kan biasanya api ya, bola api ya. Tapi api. ini yang diceritain adalah saking terangnya pun sampai cahayanya putih. Jadi mungkin malah mirip-mirip lampu gitu, bukan kayak bola api. Atau mungkin itu betul, adalah Mas. Mirip cahaya lampu lah, putih. Iya. Jadi apakah ini semacam level-levelan banaspati yang paling tinggi atau apa? Mas Febri deh, silakan. Iya. Selamat malam Pak Ucup ya. Ya betul Pak Ucup. Ya malam Mas. Ya, sosok tersebut memang ada ya Pak. Memang ada di area situ gitu. Sosoknya memang sekilas ya. Sekilas kalau kita lihat memang seperti kayak orang membawa lampu petromak gitu. Iya, kalau dari kejauhan gitu Mas. Ya. Tapi semakin lama kan dia mendekat kan ke arah kita. Nah, jarak kurang lebih 5 meter itu dia naik Mas, tinggi banget. Nah, habis itu kan lantaran kita takut, panik, kita lari, yang satu ke arah timur, sedangkan saya ke arah selatan. Itu perasaan saya tuh ngejar saya Mas. Itu saya lari saking kencengnya itu, kan harusnya kan kondisi gelap gulita itu kan. Kita itu lari ngejar bayangan kita sendiri, saking terangnya itu, dikejar sama itu makhluk itu. Iya. Sosok tersebut memang ada. Tapi itu apa Mas Feb? Itu apa ya? Lupa saya namanya Mas. Tapi bukan banaspati. Bukan. Itu itu dulu ya Mas, zaman dulu di kampung sebelah, ya tetangga kampung saya. Kampung sebelah lah gitu ya. Ada sosok tersebut gitu Mas. Memang sosok tersebut memang dominan di tempat yang lapang gitu Mas. Seperti persawahan gitu. Tapi bukan kemamang, bukan banaspati, bukan bola api, bukan ya? Bukan. Itu kalau dari kejauhan ya Mas, kayak orang bawa petromak gitu. Kelihatannya seperti itu kalau kelihatan dari jauh gitu. Tapi itu nama makhluknya kira-kira bahaya nggak Mas? Sosok tersebut bahaya Pak. Kalau sosok tersebut kalau sampai menemukan seseorang ya, pasti akan dikejar gitu. Tujuannya apa Mas? Ya, ingin menyelakai orang tersebut. Tapi itu zatnya apa sih? Itu seandainya. Iya oke, Pak Ucup silakan. Kira-kira waktu itu seandainya saya kok sampai terkejar, itu kira-kira apa Mas yang terjadi Mas? Ya ini mohon maaf ya Pak, akan meninggal gitu. Astagfirullah. Ngeri juga ya. Kalau yang itu yang kayak bola lampu terus tapi ada ekornya, itu saya juga sering lihat itu. Itu biasanya warnanya agak merah apa ya? Bola lampu. Itu gede juga sih. Itu sejenis ya, yang sering saya sebut kemamang itu. Oke. Kalau itu kemamang gitu. Iya. Lemak itu juga, tapi ada ekornya panjang betul. gitu kan? Iya ada.
Itu seingat saya, itu dulu saya sering lihat itu kalau pas jatuhnya dia itu udah nggak kelihatan gitu kan, ada suara menggelegar gitu. Udah sering ya Pak ngelihat seperti kayak bola api itu? Ya kalau yang itu ada ekornya itu sering, kalau yang sekedar seret gitu aja juga sering. Tapi dulu juga pernah Mas itu malam sekitar jam 3-an itu di samping rumah itu kan ada pohon jamblang itu kan, itu di bawahnya ada batu gede. Malam itu juga lihat kayak lampu jatuh di situ, habis itu muncul kayak percikan kembang api itu kan, itu yang lihat 4 orang. Habis itu saya pulang nyari senter, dapat senter, tak cari di situ, nggak ketemu apa-apa Mas. Padahal waktu itu ya musim kemarau, harusnya kan ada daun terbakar atau rumput gitu kan, itu nggak ada bekasnya. Pernah kejadian sekali itu. Itu kalau yang diceritakan Pak Ucup yang terakhir ini, itu adalah sebuah pusaka ya, sebuah pusaka gitu. Itu juga terang, tapi itu pas jatuhnya saya ingat betul itu di bawah pohon jamblang itu itu mengeluarkan percikan kayak kembang api gitu loh. Ya. Kita kembali ke yang cahaya terang itu ya. Ya untungnya Pak Ucup sama teman-temannya nggak ketangkep sama sosok tersebut ya. Yang itu kalau nggak salah kan yang 5 kan udah lari duluan. Dari duluan Mas. Mungkin jarak sekitar 50 atau 100 meter itu udah pada lari. Lah kita masih penasaran. Yang kita berdua ini kan, yang paling istilahnya paling bandel lah. Mohon maaf Pak Ucup, sosok tersebut pada awal muncul apakah dekat sungai atau makam gitu? Sungai Mas, sungai ya? Tapi sungai kering. Iya. Sungai kering, arahnya dari sungai, betul. Ya sosok tersebut memang suka kalau nggak di sungai ya di makam gitu ya Mas. Oh di makam. Tapi posisinya yang lapang gitu ya, nggak yang kayak berbukit gitu, nggak gitu. Itu memang tempat kita nyari jangkrik itu memang tempat lapang Mas, nggak ada pohon sama sekali. Kalau orang sana bilang itu kan sawah gitu, tapi kan nggak ada airnya gitu loh. Saya sampai gemeter nih. Namanya lupa saya. Keinget waktu itu kan. Kerabat Imelda kalau misal pernah dengar cerita atau pernah mengalami sosok yang sama, bukan Banaspati, bukan Kemamang, bukan kalau iya barangkali bisa bantu kita untuk mengingat namanya ya, karena saya juga kayaknya pernah dengar cerita serupa kayak gini gitu. Ya, itu kalau dari jauh kelihatannya seperti orang membawa petromak gitu. Bener Mas, itu kan dari jauh itu kan datangnya itu kan pendek, jalannya pelan, tapi begitu deket nyampe sekitaran 5 meter itu kan dia naik tinggi. Habis itu tuh kayak ngejar gitu loh, kencengnya minta ampun. Pak Ucup berarti gak kelihatan zatnya dia ya, maksudnya bentuknya dia seperti apa dan sebagainya nggak bisa lihat ya, saking terangnya ya? Enggak Man, yang kelihatan cuman itu lampu aja. Ada yang bilang namanya Daru. Ya mungkin
obor setan. Ada yang bilang obor setan. Kalau kawan yang satunya kan saya tanyain udah apa itu? Udah nyampe Daru, rumah itu kan. Daru. Saya tanyain, katanya sih dia nggak dikejar, yang dikejar saya katanya. Mas itu Mas Febri ya, itu kalau misal dikejar kayak gitu harus ngapain Mas? Kalau ya balik lagi ke cerita masyarakat ya, maksudnya kalau Banaspati kita harus rebahan, harus nempel tanah, Lampor juga katanya harus nempel tanah dan sebagainya. Kalau Daru ini, kalau kita ngelihat sosok tersebut jauh ya Mas, dari jarak ya mungkin 1 kilo gitu ya, kita sudah melihat sosok tersebut. ya. Kita cari aman aja, kita langsung pergi gitu aja. Sebenarnya banyak sih Mas cerita-cerita kayak gitu. Soalnya kan kita kan dulu tuh tiap malam itu kan paling enggak kita pulang itu kadang jam 3, kadang jam 4, kadang sampai subuh gitu kan. Itu hampir tiap malam kita lakukan waktu kita masih kecil itu. Dan gini ya Mak, yang saya rasakan di area tersebut, sosok tersebut tidak cuma satu ya Mas. Widih. Tapi memang kalau orang tua bilang Mas, di seputaran area itu yang munculnya sosok tersebut kan, itu katanya sih wingit gitu kan, komplit katanya setannya. Ada sosok tersebut, ada 2 di situ, di area yang tadi diceritakan oleh Pak Ucup itu. Ada 2 di situ. Tapi itu berarti bukan api ya Mas? Itu bukan api ya? Bukan ya? Bukan sih. Berarti kira-kira sampai sekarang masih di situ atau udah pindah Mas? Sosok tersebut masih ada di situ Pak. Soalnya kan kalau sekarang kan kayaknya itu tempat munculnya makhluk tersebut kan kayaknya kan pas di samping jalan tol kalau sekarang. Iya. Yang saya rasakan sosok tersebut masih di situ. Tapi kalau dari arah Semarang kan di sebelah kiri kayaknya. Oke, tapi sepanjang jalan tol Brangsong itu kan juga kayaknya daerahnya lumayan ya. Pak Ucup, terima kasih untuk ceritanya malam hari ini ya Pak ya. Iya, sama-sama Mas. Ini menarik banget karena ceritanya pas Pak Ucup masih usia 12 tahunan ya, dan sekarang sudah ya, bapak-bapak udah sangat lama, tapi bisa menghadirkan kembali apa ya, rasa takutnya kebawa juga waktu. Saya bisa bayangin sih waktu masih bocah lah ya Pak ya istilahnya, terus ngadepin kayak gitu dikejar, pasti takutnya minta ampun. Ini aja gemeter Mas, keinget waktu dikejar itu. Ya. Terima kasih Pak Ucup sekali lagi sudah bergabung di Nightmare on the Air malam hari ini. Saya tutup ya Pak ya teleponnya ya.